Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Dan kali ini spesial kita bersama relawan Anies P24. Ya, ini luar biasa sekali. Barusan dilantik tadi dari Ketua DPD Bengkulu Tengah, Pak Burhan SH. Kemudian di samping kiri saya adalah Pak Samsurizal SIP. Beliau adalah Ketua DPD relawan Anies P24, ya, mendukung Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, saya ingin ke Pak Burhan dulu, Pak Burhan SH. Tadi barusan dilantik oleh Pak Ketua DPW relawan Anies P24, Pak Karim Tukih SH. Ya. Nah, jadi apa strategi untuk kemudian kesiapan dari Bapak sendiri untuk memenangkan di wilayah Bengkulu Tengah terkait dengan Anies di 2024 yang akan datang? Silakan. Ya. Kesiapan kami ya bukan kesiapan ketua sendiri, tapi kesiapan kami di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentunya setelah pelantikan ini akan segera membakukan, kemudian merealisasikan terutama pengurus kecamatan dan pengurus ranting desa. Kami berupaya dari setiap TPS di Kabupaten Bengkulu Tengah itu ada 3 saksi bayangan. 3 saksi bayangan. Ya, jadi benteng lebih kurang 80.000 mata pilih dan ada 125 TPS dan kemudian ada 105 desa dan kemudian di situ nanti akan kita atur sesuai dengan jumlah TPS desa masing-masing. Disitulah fungsi daripada Kordes Desa. Kordes Desa itu nanti dibentuk oleh tim kecamatannya atau Korcam, dan Korcam ini di bawah kontrolan kami DPD AP24 Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga dengan serentak dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, itu merupakan salah satu kesiapan yang mesti kami siapkan dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi menyusun pengurus dari kecamatan sampai tingkat ranting ya Pak ya? Ya, ya. Dan itu sudah kami lakukan, tinggal kita mengukuhkan, menunggu selesainya kita pelantikan tingkat dan DPD. Alhamdulillah sekarang sudah dilantik. Ya? Dan alhamdulillah sekarang sudah dilantik dan kami siap berjuang sampai titis darah terakhir untuk bangsa negara memenangkan Anies Baswedan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi, termasuk di Provinsi Bengkulu juga Pak? Termasuk di Provinsi Bengkulu. Jadi siap berjuang ya? Siap berjuang. Oke, saya ingin tertarik juga nih, kan banyak juga relawan-relawan yang kemudian mendukung satu calon, tapi digoda oleh uang, sehingga akhirnya menyeberang ke calon yang lainnya. Nah, bagaimana dengan relawan Anies P24 di Kabupaten Bengkulu Tengah? Suatu ketika nanti misalkan dirayu oleh tim dari calon presiden yang lain, nah, seperti apa nih, goyah atau tetap konsisten mendukung Anies? AP24 takkan tergoyahkan oleh apapun. Karena AP24 itu lahir dari niat yang suci, fisabilillah, untuk bangsa dan negara. Kalau ada yang mau coba-coba misal merayu tim kami di bawah, silahkan. Mereka tidak akan berhasil. Karena kita sudah jenuh dengan janji uang. Dengan janji uang yang disisahkan oleh terdahulu kita. Siapa yang mau nyalon legislatif, kepala daerah, presiden yang pakai uang, apa yang mereka dapatkan sekarang? Saya tidak mengatakan itu jelek, tapi mari kita renungkan apa yang kita rasakan sekarang. Bukan hanya di Benteng, bahkan di seluruh bangsa ini. Saya kira begitu. Jadi tidak akan tergoyah Pak ya? Takkan tergoyahkan oleh apapun. Dan yakin Anies ini adalah sosok yang mampu membenahi negara kita? Yakin sekali beliau. Insya Allah Pak Anies Baswedan bukanlah pilihan yang salah bagi kami di Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu Pak. Sudah yakin betul berarti ya? Sudah yakin betul. Dan Anies Baswedan harga mati dari sekarang sampai 2024 mendatang. Tidak tergoyahkan? Tak tergoyahkan oleh apapun. Luar biasa. Ya. Baik, ini luar biasa sekali Pak Burhan SH. Ini sepertinya sudah cocok ini jadi Bupati Bengkulu Tengah ke depan ini. Saya mohon doa restunya juga. Insya Allah. Ya, jadi insya siap Allah. juga nanti mencalonkan Bupati Bengkulu Tengah ya? Siap. Rakyat Bengkulu Tengah yang saat ini sedang melihat wawancara kami, apabila Allah merestui dukungan rakyat Bengkulu Tengah, kalau orang bisa, kenapa Benteng tidak bisa? Tidak bisa, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Dan kuncinya adalah bagaimana Bapak bisa membuktikan apakah
pengurusan Bapak ini mampu kemudian memenangkan Anies di Benteng? Jika kemudian mampu, mungkin akan menjadi hitungan juga. Akan menjadi hitungan juga, insya Allah. Baik, sekarang saya ke Kepayang, Pak Samsul Rizal SIP. SIP ini sarjana ilmu pemerintah. Sarjana ilmu pemerintahan ya. Bukan sarjana ilmu pertanian. Atau sarjana ilmu politik. Nah, sarjana ilmu pemerintahan tentu paham betul berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan. Nah, apa kesiapan Bapak sebagai Ketua DPD Kepayang terkait dengan memenangkan Anies di Kabupaten Kepayang? Silakan, Pak. Kami Kabupaten Kepayang, saya selaku ketua yang baru sudah dilantik pada hari ini, siap memenangkan Anies Baswedan jadi presiden tahun 2024 dan 2029 akan datang. Dengan adanya rombongan kami, walaupun sekarang hadirnya sedikit, tapi janganlah diragukan. Mau pergi ke sini mungkin ada halangan apapun, kita tidak harus bicarakan itu. Kita agar maklum. Namun Kepayang jangan diragukan. Mudah-mudahan segalanya solid untuk memenangkan Pak Anies Baswedan presiden 2024 sampai 2029 dengan semangat kami. Jangan diragukan. Dengan adanya ini artinya kami berjuang walaupun tertati-tati, berjuang seadanya, solid untuk membuat pengurusan yang akan datang, struktur ke bawah sampai ke ranting desa. Mudah-mudahan ini secepatnya kami kumpulkan, kami bentuk menjadi relawan Anies sampai ke desa. Dari kecamatan sampai ke desa bakal kami bentuk setelah kami dilantik ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan sedikit pun, kita diberi kesehatan semua. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan kehendak kita. Ya, sukses segalanya. Mudah-mudahan dalam perjuangan ini kita bertujuan untuk membenahi negara Republik Indonesia langsung ke masyarakatnya sekalian. Artinya siap berjuang, Pak ya? Siap. Payang siap berjuang. Mati-matian untuk tidak memenangkan Anies ya, tanpa pamrih. Nah, kami tidak mengharapkan apa-apa, tapi dengan cara jalan tertati-tati kami tetap pasti berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden. Baik, sebagaimana arahan dari Ketua DPW tadi berkaitan dengan materi kan, tentu relawan ini kan tidak digaji, tidak ada gaji dari Pak Anies dan lain sebagainya, tapi dari Kepayang mungkin biaya sendiri. Nah, dengan kondisi itu sampai tahun 2024 ini kan ada beberapa space waktu lagi. Dengan kondisi tidak digaji dan lain sebagainya, tetap siap memenangkan Anies Baswedan? Tetap siap. Tetap siap. Kami tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa. Saya juga ditunjuk ini mungkin yang kuasa turut serta mentakdirkan. Sebelum saya ini ada yang dimandatkan, tapi tidak dijalankan. Setelah saya direkrut dengan adanya keperluan provinsi untuk administrasi, secepatnya saya selesaikan. Itu aja. Jadi itu satu contoh. Artinya kan jangan diragukan kata saya tadi soal kinerja. Saya juga pernah menjadi tim-tim lain. Tim-tim lain. Jadi sudah pengalaman dengan acuan ke sana. Mudah-mudahan tidak merubah pola. Biasanya kan tidak begitu jauh dari yang sebelum ini. Nah, itu yang saya maksud. Baik, kemudian apa harapan Bapak sebagai Ketua DPD Kepayang untuk Anies Baswedan ke depan kalau dia menang dalam pertarungan Pilpres ke depan? Apa harapan Bapak sebagai masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Anies ke depan kalau dia memenangkan Pilpres? Mudah-mudahan dengan adanya Pak Anies ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, masyarakat Indonesia sampai ke yang paling bawah tersentuhkan, menjadi perhatian, ekonomi stabil. Jadi supaya masyarakat ini mencicipi kesejahteraan, bagaimana usaha Pak Anies untuk membenahi segala kehidupan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan yang kuasa
mengabulkan niat baik kita bersama ini dengan perjuangan sama-sama kita berjuang untuk memenangkan Pak Anies ini. Baik, luar biasa Pak Samsur Rizal. Saya kembali lagi ke Pak Burhan SH. Harapan ke depan Pak terhadap sosok Anies jika Anies kemudian nanti memenangkan Pilpres dengan perjuangan Bapak dan kawan-kawan, karena banyak juga pemimpin itu pasca duduk akhirnya dia menyengsarakan rakyat. Ya. Contoh dengan kebijakan menaikkan BBM dan lain sebagainya. Apa harapan Pak Burhan untuk pemimpinan Anies ke depan jika dia memenangkan Pilpres yang akan datang? Tentunya harapan kami dari Kabupaten Bengkulu Tengah, terutama Pak Anies Baswedan, memperhatikan kehidupan rakyat, bukan hanya Benteng saja tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Karena saya kira kehidupan rakyat di Kabupaten Bengkulu Tengah itu gambaran dari rakyat di seluruh Indonesia ini. Karena kenapa? Kabupaten Bengkulu Tengah itu bagian dari wajah Republik Indonesia ini. Betul. Oleh karena itu harapan kami Pak Anies Baswedan bisa meningkat ekonomi rakyat. Meningkatkan ekonomi rakyat. Ya. Yang mana pada saat ini rakyat khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah itu saya tidak akan sampaikan karena paling saya sampaikan tingkatkan ekonomi rakyat. Kami hanya butuh makan, betul, ya. Bukan kekayaan dari hasil kekayaan negara ini. Karena apa? Kekayaan bangsa dan negara itu khusus untuk seluruh tumpah darahnya. Kami minta sebagian saja, 0,0% saja untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena Bengkulu Tengah itu bagian dari bangsa Indonesia ini, NKRI, wajah dari negara Republik Indonesia. Jangan sampai kekayaan itu hanya dinikmati oleh orang-orang kaya tertentu. Sekelompok dan yang tertentu saja, apalagi itu di saat menjabat ada punya wewenang di negara ini. Saya kira Pak Anies tidak perlu kita ajarkan karena Pak Anies sudah tahu itu semua. Kalau kita ada bau mengajar, nanti kita mengajar buaya berenang. Betul. Dengan segudang prestasi beliau. Dengan segudang prestasi beliau di DKI Jakarta yang sama-sama kita lihat, kita buktikan, Pak Anies sudah tahu itu. Kami yakin Pak Anies sudah tahu itu dan Pak Anies sudah ke Bengkulu kok. Sudah pernah ketemu kita dan Pak Anies itu hampir menata. Saya yakin Pak Anies tahu bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada saat ini. Jadi harapan kami besar kepada Pak Anies, tentunya harapan yang lebih baik dari hari ini. Baik. Saya kira begitu. Baik, luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan niat baik kita semua, Pak Burhan SH kan. Kemudian dari Ketua DPD Kabupaten Kepayang juga luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dialognya. Dialog yang sangat luar biasa sekali dengan rakyat Indonesia di daerah, tapi punya cita-cita mempunyai pemimpin yang mampu membenahi Indonesia ke arah yang lebih baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Melwan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.